Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi tematik D yang ada di kelompok B. Cuman mungkin sebelum data mining akan ada review sedikit dari Pak Alif nanti tentang SKA karena kemarin kan sempat keputus ya Pak Alif Iya. videonya. Juga nanti ada tambahan sedikit tentang satu contoh lagi dari SKA. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Pak Varian untuk menjelaskan tentang data mining. Kalau Anda cek di LMS sekarang sudah ada section khusus lesson learn. Mangga Anda kumpulkan lesson learn-nya. Isi lesson learn-nya apa sih? Apa sih yang Anda pelajari dari tematik D kayak gini? Per tema ya. Kemudian saya minta beberapa pertanyaan critical thinking yang muncul ketika Anda mendapatkan penjelasan dari kami selaku dosen-dosen di kelompok keilmuan B. Nah, dua komponen itu disampaikan dalam bentuk PDF file. Setiap temanya, nanti akan ada linknya masing-masing, tidak lebih dari 2 halaman. Kalau bisa cuma setengah halaman atau 1 halaman, no problem. Yang penting 2 komponen tadi yang saya sebutkan ada. Apa yang kamu tangkap dari penjelasan per masing-masing tema. Kemudian yang kedua, buatlah pertanyaan critical thinking yang muncul ketika Anda mempelajari tentang tema yang diajarkan di tematik D. Kebayang semuanya ya, rekan-rekan mahasiswa? Bayang, Pak. Bayang, Pak. Oke. Nah, berarti saya persilakan dulu Pak Alif untuk sekedar mereview dulu SKA yang kemarin seperti apa, intinya harus apa, kemudian nanti saya lanjutkan di sesi yang tambahan SKA-nya. Oke, silakan Pak Alif. Oke, baik. Kita stop video ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Adam atas kesempatannya. Ini sedikit kembali mereview apa yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya terkait dengan topik penelitian yang ini nggak bisa share screen ya? Oh, nggak apa-apa. Oke. Bisa Pak, Jadi bisa gini, Pak. bisa. Saya bantu. Bapak mau share screen-nya, lupa saya. Oke, silakan Pak. Udah, bisa. Sip, sebentar. Sebentar. Oke, muncul nggak ini? Muncul. Oke, baik. Jadi terkait dengan review SQA, jadi ini saya akan sampaikan beberapa poin dari kasus kemarin itu. Jadi untuk perangkat lunak, sudah disampaikan, ini perangkat lunak fidusia berbasis web. Ini perangkat lunak yang ada digunakan oleh notaris. Nah, kemarin itu yang jadi standar kualitas rujukannya adalah standar ISO IEC 25010. Nah, ini kenapa dijadikan rujukan? Karena memang berdasarkan beberapa referensi bahwa standar ini merupakan standar kualitas dari ISO yang merupakan pengembangan atau kelanjutan dari standar ISO 9126 yang terkait dengan kualitas perangkat lunak, walaupun sebetulnya tidak terpatok harus selalu ke situ. Karena kalau kita bicara kualitas perangkat lunak, kita juga bicara terkait dengan faktor apa yang ingin dinilai begitu dari si perangkat lunak tersebut, dan itu ada beberapa model yang bisa digunakan, tidak terbatas kepada standar. Tapi kalau kita bicara standarnya apa, standarisasinya apa, nah ini bisa digunakan. Kemudian untuk penggunaan matriks, ada 2 matriks yang digunakan, itu ada Goal Question Matrix atau GQM, dan juga ada OO Matrix. Jadi ini penilaian dilakukan dari 2 sisi, yaitu dari internalnya dan eksternalnya, dan tidak hanya sampai atau selesai di proses penilaian saja, bahwa penelitian ini akhirnya adalah sampai ke proses perbaikan dari si aplikasi tersebut. Nah, sebagai catatan juga bahwa untuk standar kualitas kan digunakan standar dari ISO IEC ini, di dalamnya terdapat beberapa kriteria atau faktor, dan masing-masing faktor memiliki subfaktor kualitas.
Nah, di sini sebagai catatan bahwa tidak semua faktor kualitas itu digunakan. Jadi kita bisa pilih gitu, kita bisa pilih. Nah, memang tergantung dari permasalahan apa yang akan diangkat, apakah kita akan pilih satu atau dua atau beberapa. Nah, dalam contoh kasus ini, faktor itu dipilih berdasarkan karakteristik si perangkat lunaknya. Nah, kalau kita bicara perangkat lunak, tentunya perangkat lunak itu memiliki karakteristik tersendiri. Mulai kita lihat ini perangkat lunak ini menggunakan atau berbasis apa platformnya, apakah web, apakah desktop, atau misalkan mobile, kemudian apakah dia perangkat lunak ini misalkan apakah dia berupa misalkan sistem informasi atau berupa seperti misalkan tools seperti misalkan antivirus dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, di sini faktor kualitas dipilih berdasarkan karakteristik tersebut yang diperoleh melalui proses pemetaan. Jadi, di mapping antara si karakteristik si perangkat lunaknya dengan si faktor kualitasnya nanti dilihat keterkaitan satu sama lain. Nah, yang terkait itulah yang kemudian dipilih si faktor kualitasnya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa di GQM itu metrik yang digunakan ada dua, GQM dan kemudian CK matrix. Nah, untuk GQM atau Goal Question Matrix ini digunakan untuk mengetahui nilai kualitas dari setiap faktor dan subfaktor melalui proses pembobotan. Nah, di sini untuk goal dari setiap goal dari metrik ini adalah untuk mencari nilai subfaktor kualitas dan faktor kualitas goalnya. Nah, question jadi dibuat beberapa pertanyaan. Nah, dibuat beberapa pertanyaan yang merujuk ke setiap faktor atau subfaktor si kualitas si perangkat lunak tersebut. Nah, untuk metrik sebetulnya begini. Metrik bisa kita gunakan metrik yang dibawa oleh si standar ISO-nya atau juga kita disesuaikan dengan kondisi bahwa metrik bisa menggunakan dalam contoh kasus saya dibuatkan kuesioner, maka untuk kuesioner perhitungan dengan cara yang sederhana dihitung dengan menggunakan Likert dan kemudian dengan Gatman itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada dua metrik yang digunakan di sini. Karena memang tidak ada referensi spesifik yang menyatakan bahwa ketika misalkan kita merujuk ke standar yang misalkan kita gunakan dari ISO, kemudian metrik pun harus digunakan dari situ. Itu tidak ada tidak ada referensi yang saklek menyatakan seperti itu. Artinya di sini untuk metriknya kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, proses pembobotan dilakukan untuk apa? Nah, jadi pembobotan pada faktor dan subfaktor ini dilakukan untuk mengetahui nilai dari masing-masing. Nah, sehingga bisa digunakan untuk mencari nilai si quality si perangkat lunak secara keseluruhan. Nah, untuk metode pembobotannya itu sendiri dengan menggunakan metode rank order centroid. Nah, pembobotannya seperti apa? Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat ada pembobotan faktor kualitas dibobotkan, subfaktor kualitas dibobotkan. Subfaktor kualitas dibobotkan untuk memperoleh nilai si faktor kualitas dibobotkan nanti untuk memperoleh nilai si kualitas secara keseluruhan. Nah, bagaimana pembobotan ini dilakukan? Pembobotan ini dilakukan melihat keterkaitan berapa banyak faktor yang terkait atau yang digunakan. Nah, itu semakin misalkan gini, dari standar ISO tersebut ada 7 faktor yang digunakan, maka itu akan menjadi nilai K-nya. Nah, di mana yang memiliki bobot yang paling besar dalam contoh kasus di sini adalah functional suitability misalnya, maka dia adalah merupakan faktor yang memiliki paling banyak keterkaitannya dengan si karakteristik perangkat lunaknya. Begitu juga dengan nilai si subfaktornya. Kemudian dari si pembobotan itu, maka diperoleh dapat dihitung si nilai kualitasnya. Nah, maka di sini bisa dilihat masing-masing faktor itu bisa dihitung nilainya.
Nah, ini nilai secara kuantitatifnya yang kemudian dikonversikan nilai tersebut masuk kategori apa, high, medium, atau low. Sehingga dari setiap faktor dan subfaktor ini bisa dilihat, bisa diketahui mana yang nilainya high, medium, dan low. Nah, di sini penelitian ini fokus kepada si faktor, subfaktor yang kemudian dia memiliki nilainya low. Karena berdasarkan si subfaktor yang nilainya low ini kemudian nanti perbaikan dilakukan. Kemudian selanjutnya juga dihitung matriks untuk si OO matriksnya. Nah, di sini ada, kalau kita bicara CK matrix, ada 6 matriks, ada 6 yang diukur. Itu ada weight method per class, kemudian depth of inheritance tree, dan seterusnya. Nah, singkatnya adalah dari matriks ini kemudian dihitung ini untuk yang menjadi kategori yang kemudian harus diperbaiki adalah yang sesuai dengan rekomendasi dari referensi. Di sini untuk NOC yang nilainya high. Nah, sesuai rekomendasi bahwa matriks ini nilainya harus low, maka kemudian nilai yang harus diperbaiki. Nah, dari hasil itu kemudian proses perbaikan dilakukan. Jadi inti dari penelitian ini adalah penelitian dari quality itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar menilai saja, tapi juga sebentar. Oke, baik. Tapi juga istilahnya melakukan keperbaikan. Jadi tidak cukup hanya sekedar baik, buruk, atau misalkan cukup. Nah, selanjutnya bagaimana? Dan kemudian lagi kita juga harus bisa fokus dari perangkat lunak itu apa yang akan kita perbaiki, dari mana dimulai, bagaimana prosesnya, metrik apa yang digunakan. Fokus sebetulnya akan lebih baik jika kita hanya fokus ke satu atau dua atau beberapa ya. Sebetulnya satu udah jadi cukup. Misalkan contoh kita hanya fokus misalkan di maintainability. Misalkan contoh. Dari satu faktor itu saja itu sudah cukup sebetulnya kita jadikan modal untuk melakukan analisis terhadap satu kasus. Misalkan untuk contoh kasus maintainability. Misalkan kita lihat kita punya software. Kita lihat setelah kita analisis, oh ternyata software ini misalkan ada salah satu masalahnya adalah tidak terdokumentasi dengan baik. Penulisan kode yang misal tidak sesuai dengan standar sehingga menyulitkan dari si pengembang itu untuk dia mengembangkan si perangkat lunaknya. Karena yang kodenya yang tidak standar. Ketika misalkan contoh sederhananya adalah begini, di satu tempat atau di satu perusahaan si pengembang ini mengelola atau memaintain di software. Kemudian singkat cerita resign atau berhenti. Datang misalkan diserahkan kepada yang lain. Nah, kemudian yang lain merasa kesulitan karena si code yang tidak maintainable tersebut. Ini pemisalan saja. Nah, itu cukup untuk jadikan satu analisis. Kemudian apa yang harus dilakukan misalkan? Oh, kita analisis kodenya. Dari beberapa referensi, misalkan kita bisa lihat, oh bagaimana sih caranya membuat agar supaya si code itu bisa mudah dipahami, kemudian sesuai dengan standarnya. Kita tinggal pilih standar apa yang akan kita gunakan. Misalkan kita ngedevelop aplikasi berbasis web, misalkan, oke, dengan menggunakan framework tertentu, misalkan, contoh CI. CI standarnya gimana sih? Nah, ini bisa dibawa ke arah misalkan dari quality ke arah clean code. Bahkan sampai ke arah misalkan solusinya adalah karena misalkan setelah dianalisis ternyata
tidak maintainable, solusinya adalah dengan melakukan, misalkan salah satu contoh adalah merefactoring misalkan. Dengan cara merubah struktur code menjadi lebih baik. Misalkan sederhananya seperti itu. Jadi ini sebagai catatan utama bahwa ketika kalian masuk di topik software quality, kualitas perangkat lunak, mengakses penilaian itu adalah salah satu proses gitu. Salah satu proses, bukan tujuan akhir dari penelitian gitu. Jadi harus ada solusi gitu. Saya punya softwarenya singkatnya adalah bisa kita sebut jelek. Yang jelek ini dianalisis dulu kenapa jeleknya, seperti apa jeleknya, setelah ketahuan kemudian diperbaiki. Nanti kemudian di-assess lagi, kemudian itu diuji lagi. Sampai kemudian kita buktikan nih, oh iya, kita memperbaiki perangkat lunak, memberikan solusi berdasarkan hasil analisis dari faktor yang sudah kita tentukan di awal. Tadi, contoh kasus saya tadi misalkan maintainability. Ini hanya sebagai salah satu contoh kasus saja. Masih banyak contoh kasus yang lain. Kamu misalkan mau fokus di struktur code, misalkan object oriented, apakah, kan tadi sekilas saya bicara tentang OO-metric CK misalkan. Nah, bicara tentang coupling, cohesion, dan seterusnya misalkan, itu bisa. Sebetulnya luas. Ini yang saya berikan hanya salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang ada, dan tinggal kembali kepada kalian bagaimana kalian bisa tekun untuk belajar, mencari referensi, ya itu, seperti itu. Jadi, sekali lagi, catatan utama dari saya adalah bahwa ketika kalian masuk di software quality, itu yang kalian lakukan bukan hanya sekedar menilai, bukan hanya sekedar menentukan, oh tidak maintainable, oh tidak reliable, oh tidak portable, misalkan begitu. Sudah saja. Bukan hanya sekedar kalian membuat semacam satu report atau laporan untuk proses si penilaiannya, tapi sampai ke solusi. Bahwa ini bagian dari proses rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi kalian sebagai seorang engineer, saya harus sampai bagaimana ini masalah, saya berikan solusinya, ya tentunya itu. Solusinya adalah dengan cara tadi, ya bisa melakukan refactoring. Atau bahkan mungkin kalau bisa bicara lebih jauh, sampai mungkin ke re-engineering, ya itu bisa juga dikaitkan ke sana. Bisa dikaitkan kemana-mana. Mungkin cukup itu Pak Adam, tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Pak Alif, digital. Keren Pak Alif. Ini menurut aku jauh lebih mencerahkan di minggu ini. Jadi dapat poin-poin mereka ketika ngambil tema di SKA ini. Mungkin juga bisa dibaca chatnya ya, saya ngasih beberapa komentar juga di sana, saya highlight juga yang pernyataan Pak Alif, sehingga nanti kalian juga bisa tambah lesson-nya dari menonton ulang kembali video ini nantinya. Oke, saya mau kasih contoh juga ya Pak Alif ya, punten, tentang penelitian di SKA. Nah, salah satunya yang tadi Pak Alif sebutkan, yang fokus ke arah code-nya, artinya si kualitas kodenya, seperti itu. Nah, terlihat ya semua? Oke, judulnya udah sangat jelas ya, di sini ada implementasi clean code dan design pattern untuk meningkatkan maintainability pada aplikasi content marketing. Kalau dari judul, tidak ada penanda bahwa ini ada di tema SKA, tapi sebetulnya ini adalah SKA juga. Cirinya apa ya ini, maintainability? Maintainability adalah salah satu faktor kualitas yang ada di 25 atau 27 ya, 25 faktor ya Pak Alif ya. Iya. Faktor quality yang secara umum ya, yang general, yang generiknya, bukan yang ISO atau apapun itu gitu. Karena nanti di ISO ada lagi konsepnya namanya apa gitu. Nah, di sini saya langsung highlight bahwa masalah yang diangkat itu sangat fokus. Tidak kemana-mana, jadi yang dipermasalahkan kodenya. Jadi, saya perbesar dulu sebentar.
Jadi di sini dia bilang bahwa ada kode yang sifatnya duplikat. Sementara kalau kita belajar object oriented, kalau ada yang menggunakan fungsi ataupun juga baris sintaks yang sama, konsep reusability kan harus dipertimbangkan. Kemudian juga dia bilang dari segi clean code-nya, clean code itu berarti ada banyak hal yang dinilai, misalkan contoh penamaan variabel, kemudian juga ukuran dari metodenya, dan seterusnya tadi Pak Alif sebut dengan cohesion dan coupling. Nah, itu dia sebutkan juga di sini. Gitu. Ini masalahnya jadi sangat fokus ke, tadi saya bilang kode, seperti itu. Nah, yang ingin saya highlight adalah ini. Jadi kalau dilihat di metodologi penelitiannya, yang pertama dia menganalisis dulu domain kasus. Di mana domain kasus ini kan kita di content marketing. Content marketing itu apa sih? Aplikasi yang berhubungan untuk mengoptimasi proses-proses marketing yang dilakukan oleh orang melalui komputer. Seperti itu. Nah, dia lihat dulu si domain kasus ini bukan dari si content marketingnya justru, tapi dilihat dari kodenya. Kenapa saya bilang ini harus benar? Ingat di critical thinking kan kalian juga sudah pernah mendengar konsep point of view ya. Domain kasus itu bisa dilihat dari dua hal. Bisa dilihat dari kasus yang kita hadapi, atau kita bisa lihat dari masalah yang kita ambil. Seperti itu. Nah, pada penelitian kali ini, domain kasusnya bukan domain kasus content marketing. Misal content marketing itu apa sih, fitur apa yang harus ada, itu kita nggak bahas. Yang kita bahas di sini adalah kode di dalam aplikasi content marketingnya punya masalah apa. Nah, jadi hati-hati dengan point of view. Itu sekali lagi ya. Kemudian yang saya highlight di sini adalah pemetaan subfaktor kualitas. Nah, jadi dari maintainability ini, kita lihat dulu ada subfaktor apa saja yang mungkin kita akan bisa tingkatkan atau kurangi tergantung kan, karena masing-masing nilai nantinya, masing-masing ukuran kuantitatif itu kadang bagus kalau tinggi atau kadang bagus kalau rendah. Itu juga harus dilihatkan seperti itu. Nah, ternyata di sini ada beberapa subfaktor yang harus diperhatikan. Ada simplicity, modularity, dan segala macam lah intinya. Nah, ada hal yang mungkin saja bisa tidak dilibatkan di sini. Nah, baru setelah itu, kita menganalisis pengukurannya. Yang namanya juga kita mau memperbaiki, kita harus tahu dulu apa yang rusak. Nah, kita ukur di sini aspeknya. Jadi, ada pengukurannya, prosesnya. Nah, contoh di sini ada rentang nilai readability itu seperti apa, kemudian kita memilih tim penilainya, lalu dihitung rata-ratanya hasilnya berapa, ternyata hasilnya sekian, nah hasil sekian ini bagus atau tidak, kurang atau tidak, kemudian dilihat lagi segala macamnya, nanti akan keluar nilai seperti itu. Kemudian, karena di judulnya pun juga ingin meningkatkan maintainability, salah satu konsep yang sebentar ya. Salah satu konsep yang dipertimbangkan di sini adalah juga memanfaatkan design pattern. Karena design pattern secara konsep, nah ini saya udah bilang lagi, konsep itu ada di elemen berpikirnya critical thinking. Secara konsep, design pattern bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya untuk meningkatkan maintainability. Nah, di sini dilihat dulu di review ada berapa kelas, ada segala macam, kemudian konsep desain pattern utama yang dipakainya di dulu, yang kode yang dulu seperti apa. Nah, setelah kita udah ukur, baru kita petakan kebutuhannya. Jadi dari segi clean code tuh kita butuh terapkan yang apa saja, kemudian desain pattern juga kita mau pakai desain pattern apa saja. Nah, karena penelitian ini secara asumsi dibatasi bukan penelitian yang fokus hanya dengan desain pattern, maka desain pattern-nya pun juga dibatasi jumlahnya. Walaupun sekali lagi ada banyak desain pattern yang bisa masuk ke ranah content marketing ini. Assumption adalah salah satu critical thinking lagi. Ini saya bolak-balik critical thinking. Makanya kalau berpikir ya harus berpikir kritis seperti itu. Nah, di pemetaan ini akan kelihatan nanti kita pakai apa saja. Wait, sebentar. Nah, di sini misalkan di controllers btt.js, dia temuan masalahnya ini ditemukan dari domain kasus tadi. Kemudian bentuk refactoring-nya mau ngapain? Misalnya mengubah format jadi apa dan seterusnya. Kemudian juga refactoring dan seterusnya itu akan ditulis di sini. Ini pemetaannya.
Kemudian karena salah satu subfaktornya juga membahas masalah ketersediaan dokumentasi yang mudah diakses, nah dia juga melihat di situ ada nggak coding documentation-nya, ternyata nggak ada gitu. Ada yang tersedia tapi ada juga yang nggak ada. Nah dia harus perbaiki juga. Baru kita mapping secara refactoring-nya mau kayak gimana. Oh ini ada penjelasannya, misalnya refactoring yang dilakukan seperti apa, dan seterusnya. Ini saya nggak akan jelasin secara utuh. Kemudian juga ada constructor pattern dan seterusnya, dia pakai design pattern apa. Kalau sudah, kita balik lagi ke metodologi penelitiannya. Setelah itu dia re-engineering, ya udah dia lakukan implementasi dari hasil yang udah dia pilih. Misalnya, oh harus di refactoring A, ya berarti dia lakukan refactoring A-nya. Harus menggunakan misalkan MVVM pattern, ya berarti dia ubah ke MVVM pattern, misalnya seperti itu. Atau tadi kayak tadi harus membuat dokumentasi, harus misalkan menerapkan constructor pattern, nah dia terapkan di situ. Dia jelasin cara penerapannya gimana bentuknya, bentuk kelas diagramnya seperti apa, dia perlihatkan bentuk desain kelas yang baru, bentuk metode yang barunya dia pun juga perlihatkan. Setelah itu ya terakhir pasti diuji. Ngujinya itu ada yang pakai tools, ada yang automated testing, ada yang manual testing. Tapi kalau saya sarankan ke kalian, untuk S1 lebih baik pakai automated testing kalau ada. Nah, dia uji dulu, kemudian tingkat maintainability-nya. Mungkin untuk credibility itu yang agak susah karena memang harus manual testing. Tidak bisa di automated testing. Nah, itu dia nilai, ada dua, ada tadi saya sebutkan lagi, ada automated testing dan ada manual testing. Dia jelaskan hasil pengukurannya seperti apa, lalu dia perlihatkan nanti di akhir apa kesimpulannya gitu. Kesimpulannya dia bilang secara umum misalkan yang bagian subfaktor apa terperbaiki, yang beberapa lainnya mungkin tidak terperbaiki, itu nggak masalah gitu. Jadi yang penting disampaikan hasilnya dan jujur. Karena riset itu ya harus jujur juga. Ingat harus ada empatinya, ethical empathy. Itu ada di critical thinking juga. Nah itu yang tadi saya ingin perlihatkan, dan juga di sini malah tidak menyentuh sama sekali perihal ISO dan segala macam. Nah, ini juga yang ingin saya terapkan ke kalian, jangan sangat fokus dengan satu model kualitas. Bisa saja Anda ngambil konsep atau model yang memang belum pernah terbahas sama sekali gitu. Contoh kayak clean code. Clean code sendiri itu kan sebetulnya konsep yang berbeda dengan ISO, karena kalau ISO itu dia merangkum banyak hal, sementara kalau clean code itu fokus hanya ke bagaimana kita membuat kode yang bersih dan bisa lebih dipahami ketika suatu waktu kita baca nantinya, ataupun orang lain baca nantinya. Nah, itu kuncinya. Ini juga salah satu contoh riset di area software quality. Nah, oke, itu sharing dari saya. Mangga, ada pertanyaan? Boleh via chat atau boleh via sound sebelum kita masuk ke yang data mining? Silakan yang mau bertanya. Atau boleh deh nanti sembari Pak Rian menjelaskan data mining, bertanya via chat, saya akan balas. Atau nanti juga bisa ada sesi pertanyaan sehabis Pak Farian. Silakan Pak Farian untuk menjelaskan tematik tentang data mining. Siapa? Oke. Tentang mana ya? Pakai video ya Pak. Oke Pak. Nah, oke kita mulai ya. Saya kebagian untuk menjelaskan tentang materi tentang data mining. Oke, saya share screen. Ya, kita akan masuk. Data mining. Nah, di sini saya akan jelaskan nih, apa sih data mining? Nah, kita lihat sini nih. Ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang apa sih itu data mining. Ini ada beberapa ahli yang saya ambil. Mining ini yaitu serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Kedua, yaitu penemuan pengetahuan dengan menggunakan teknik-teknik yang tergabung dari statistik, tradisional, kecerdasan, dan grafik komputer. Yang ketiga, proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan mesin learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait
berbagai database besar. Nah, ini dari 3 ahli di sini, saya bisa tarik kesimpulan. Apa sih itu data mining? Data mining yaitu proses penggalian pengetahuan dari suatu basis data besar yang memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Jadi, data mining ini tentu saja membutuhkan data yang sangat besar. Untuk apa? Untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi yang membutuhkan. Yang membutuhkannya siapa aja? Ya bisa sebuah instansi atau perorangan. Nah, yang ini yang pengetahuannya adalah yang tidak diketahui secara manual. Jadi selama ini kita punya nih data banyak, tapi kita tidak tahu nih ada informasi tersembunyi yang dapat kita ekstraksi. Di sini saya ambil contoh naskah, karena saya masih baru, jadi saya mengambil penelitian yang dilakukan oleh Andre Catur, yang dibimbing oleh Pak Adam dan Budian. Di sini adalah penerapan data mining untuk membentuk kelompok belajar menggunakan metode clustering di SMP Negeri 19 Bandung. Nah, ini bisa kalian ambil arsipnya atau naskahnya di Unicom Library. Di sini saya berikan, atau bisa juga di jurnal. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya seperti apa, pengen singkat bacanya, baca saya jurnalnya, sudah cukup menurut saya, karena saya pun hanya membaca jurnalnya, dan ini sudah mendalam di dalamnya. Apa sih yang menarik di penelitian ini? Di sini yang menariknya adalah dari latar belakang yang diambil. Belakangnya adalah pertama itu membentuk kelompok belajar untuk menghadapi ujian nasional. Nah, di sini jelas ya, jadi dia menggunakan metode clustering untuk membentuk kelompok belajar untuk menghadapi ujian nasional. Kenapa perlu dibentuk kelompok belajar? Karena pada proses yang ada saat ini di SMP Negeri 19 Bandung itu, proses pembentukan kelompoknya dilakukan berdasarkan nomor urut atau nomor absensi. Kalau misalnya di kuliah mungkin menggunakan NIM ya, NIM 1, NIM 2, NIM 3 digabungkan dengan satu kelompok. Nah, apa sih kelemahannya dengan seperti ini? Nah, dia terdapat kemungkinan siswa yang memiliki nilai tinggi berada di kelompok dengan siswa tertinggal di salah satu mata pelajaran yang di-UN-kan. Nah, kenapa Pak ini jadi masalah? Masalahnya terdapat di siswanya. Jika siswa yang nilai rendah, dia pasti sangat membutuhkan pengulangan penjelasan, diulangi terus, agar dapat lebih memahami pelajaran tertentu yang dia kurang. Itu. Tapi bagi siswa yang bernilai tinggi, dia akan bosan dan tidak dapat perkembangan dalam pembelajaran di pelajaran tertentu. Jadi ada masalah nih di sini nih. Dia pengen membentuk kelompok belajar yang efektif, di mana efektifnya untuk siswa yang bernilai rendah bergabung dengan siswa yang merendah, sehingga dia lebih paham lagi metodenya atau pelajaran yang akan di-UN-kan. Untuk nilai yang tinggi, dia akan dapat perkembangan. Jadi materinya tidak hanya diulang lagi, tapi dia dapat berkembang lagi materinya. Nah, ini latar belakang masalahnya. Jadi pada data mining, latar belakang masalah itu harus penting, sangat penting ditentukan dulu apa sih masalahnya yang ada di instansi tersebut. Bukan cuman kenapa perlu dibuatkan data mining, Pak, karena datanya banyak. Ya, terus apa? Kenapa datanya banyak? Emang tidak boleh kita menggunakan data banyak? Di sini yang saya garis bawahi, yaitu metodologi dari data mining-nya. Jadi bukan metode clustering-nya atau metode apapun. Karena di data mining kita tahu bahwa ada clustering, association rule, ada klasifikasi. Nah, di sini yang saya akan garis bawahi adalah metodologi dari data mining atau standarnya dari proses pembuatan data mining. Di sini untuk metodologi data mining, nah, 3 nih. Ini yang paling sering digunakan, yaitu CRISDM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Dibangun oleh 3 perusahaan, yaitu SPSS, Daimler, Chrysler, dan NCR, yang kemudian dikembangkan untuk organisasi dan perusahaan secara bersama-sama. Di sini ada 6 tahapan pada CRISDM, yaitu Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, dan Deployment. Ini CRISDM. Nah, selain CRISDM, ada lagi nih, ada SEMA. Ini dibangun oleh SIS Institute. SEMA memiliki 5 tahapan untuk melakukan eksplorasi data, yaitu sampel, explore, modify, model, dan akses. Ya, yaitu Knowledge Discovery Process. Diusulkan oleh Violet pada tahun 1996. Proses ekstraksi pengetahuan ini memiliki 5 tahapan, yaitu Knowledge Discovery Goal, Integration, Pre-Processing, Data Mining, dan Evaluation. Sini ya. Jadi di sini ada 3 metodologi yang digunakan pada proses pembuatan data mining. Itu.
yang akan saya bahas yang sesuai dengan penelitian di sini, yaitu menggunakan KRISDM. Di sini ada 6 tahapan. Ya. Untuk yang lain kan kita juga nih, menggunakan SEMA atau knowledge discovery process. Cuman yang paling sering digunakan menggunakan KRISDM ataupun knowledge discovery process. Ini yang paling sering digunakan. Oke. Kita akan bahas nih penelitian yang di pembuatan mana? Penerapan metode clustering untuk membentuk kelompok belajar menggunakan clustering di SMP 19 Bandung. Yang menggunakan analisis yang digunakan adalah KRISDM. Ini. Yang pertama KRISDM itu adalah pemahaman bisnis. Ini chat. Nah, KRISDM, pemahaman bisnis. Nah, di sini akan saya poinkan langsung nih, apa sih yang harus kita fokuskan saat kita memahami sebuah bisnis? Seperti ini ya. Nah. Fokusnya yang di sini adalah menentukan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail. Lingkup bisnisnya seperti apa, penelitian secara keseluruhan. Jadi kita fokuskan dulu nih, si bisnis ini mau apa sih di sini? Kita tidak harus selalu semua fungsi bisnisnya yang akan kita proses. Misalnya gini ya, oke di SMP ini banyak kan fungsi bisnisnya ya, fungsi bisnis untuk penerimaan mahasiswa baru dan yang lain-lain. Di sini fokusnya hanya untuk membentuk kelompok belajar. Nah, kedua, menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. Yang ketiga, menyiapkan strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, di penelitian ini ada 2 proses dalam pemahaman bisnis. Itu pertama, identifikasi tujuan bisnisnya. Di sini untuk memahami tujuan bisnis yang ingin dicapai, seperti apa sih yang ingin dicapainya. Di sini SMP Negeri 19 Bandung memiliki tujuan, yaitu membimbing siswanya agar lulus pada setiap matkul yang diujiankan dengan melewati batas KKM. Nah, di sini kan tujuannya bukan membentuk kelompok belajar ya, tapi mampu membimbing siswanya. Nah, metode apa ya namanya tuh ya? Membuat kelompok belajar itu salah satu cara untuk membimbing supaya gimana ya? Siswa yang pintar ya sama yang pintar, karena kan materinya akan lebih berkembang. Siswa yang kurang, dia akan digabungkan dengan siswa yang kurang, karena dia perlu pengulangan. Jadi, salah satu tahapan atau metode yang dia gunakan di SMP Negeri 19 itu adalah membentuk kelompok belajar untuk membimbing siswanya. Nah, tujuan dapat tercapai dengan menggunakan program-program yang dapat meningkatkan potensi akademik. Nah, ini di sini ya, contohnya adalah pembentukan kelompok belajar. Nah, ini yang kedua adalah sasaran data mining. Tujuannya adalah untuk menemukan kriteria sukses dari proses data miningnya. Nah, di sini kalau kita menerapkan data mining pada SMP Negeri 19 Bandung, apa yang dikatakan sukses? Tujuannya adalah untuk membentuk kelompok belajar berdasarkan nilai UTS siswa di semester ganjil yang memiliki karakteristik yang sama. Karakteristiknya apa? Ya tadi ya, yang nilai besar yang nilai besar, yang nilai kurang dengan nilai yang kurang. Ya. Udah masuk nih di pemahaman bisnis. Kemudian adalah pemahaman terhadap datanya. Kita udah tahu nih, oh dia pengen bikin kelompok belajar. Kita harus pahami dulu data apa aja yang akan kita ambil. Karena di setiap instansi itu pasti banyak ya datanya, tabelnya pasti banyak. Di sini kita hanya ingin fokus di pembentukan kelompok belajar. Nah, makanya kita pilih nih, data apa sih yang akan kita ambil. Nah, fokusnya kepada mengumpulkan datanya, apa aja yang akan diambil. Lalu kedua, menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. Mengevaluasi kualitas data, jika diinginkan, pilih sebagian kelompok kecil data yang mungkin mengandung pola dari permasalahan. Jadi kita ambil nih, sebagian kecil aja, karena kalau kita ambil seluruhnya, itu kan membutuhkan proses lagi, kita bisa ambil nih, hanya sebagian kecil datanya saja. Mungkin ada pola nih, pola terselubung yang bisa kita ungkap di sini. Nah, pada penelitian ini, yang dilakukan adalah pertama adalah pengumpulan data awal. Nah, di sini yang diambil tidak seluruh siswa kelas 9, tapi hanya siswa kelas 9E, 9F, dan 9G pada tahun 2019. Jadi data yang diprosesnya untuk data mining yaitu siswa semester ganjil untuk siswa kelas 9E, 9F, dan 9G. Nah, data nilai UTS digunakan karena merupakan data hasil ujian siswa tanpa remedial.
Kenapa tidak kuis atau mungkin ujian yang lain? Nah, ini dijelasin ya. Kenapa yang diambil hanya nilai UTS? Karena dia adalah nilai yang tanpa remedial. Nah, di sini format yang diambil dari sekolah berformat XLS atau LSSX. Data yang digunakan hanya dapat data yang ada di SMP Negeri 19 Bandung. Jadi fokus ya, fokus hanya untuk data yang ada di SMP 19 Bandung. Kemudian, jelaskan datanya. Data di sini, data nilai yang digunakan memiliki 7 atribut yang terdiri dari 3 atribut pertama menjelaskan profil siswa dan 4 atribut lainnya menjelaskan nilai UTS siswa. Nanti akan fokus di yang lainnya, akan saya jelaskan di sini. Nah, ini jumlah data yang diambil hanya 107 baris data. Jadi tidak semua data, tapi hanya 107 baris data. Berikutnya, eksplorasi data. Nah, di sini data yang digunakan adalah data UTS kelas 9E. Hasil eksplorasi data meliputi analisis deskriptif dan evaluasi kualitas data. Jadi tadi data yang akan digunakan untuk banding 9E, 9F, 9G. Tapi untuk eksplorasi datanya kita hanya mengambil kelompok kecil, ya. Jadi sebagian kecil kelompok data yang mungkin mengandung pola. Jadi tidak langsung diambil semuanya. Kita ambil dulu nih sebagian data aja. Data yang digunakan adalah data UTS kelas 9E. Analisis deskriptifnya dilakukan pada atribut yang diujiankan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Ini ditemukan pola seperti ini. Oh, di bahasa Indonesia, pada kelas 9E ada nilai minimum nih. Nilai minimumnya untuk bahasa Indonesia 50, bahasa Inggris 68, matematika 20, IPA 70. Berikutnya untuk nilai maksimum seperti ini, dan ditemukan nilai rata-rata dan standar deviasinya. Ini teruntuk nih polanya nih. Dari kelas 9E aja nih. Pola ini nanti akan kita gunakan di 9G, 9F juga. Gitu. Tapi kita untuk menemukan polanya hanya menggunakan sebagian kecil dari data saja. Gitu. Berikutnya, evaluasi kualitas datanya. Evaluasi kualitas data dilakukan terhadap atribut nilai UTS bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh. Nah, di sini kita tahu ya, kalau sebuah data di instansi itu tidak selalu bersih. Tidak selalu sesuai. Nah, kita harus bersihkan di sini. Terdapat missing value. Kita temukan nih, ternyata di data yang ada pun ada missing value. Pada kelas 9E, yaitu atribut nomor induk. Missing value akan diganti menjadi pindahan 1, pindahan 2, dan seterusnya. Ini kita lakukan penyeragaman terhadap nilai-nilai tertentu. Itu. Dari data nilai tersebut akan dilihat apakah outlier atau tidak, di luar dari batas atau tidak ya. Cara yang dapat dilakukan untuk melihat data outlier atau tidak dapat mendefinisikan batas atas dan batas bawah. Jadi kita tentukan nih batas outliernya. Jadi ditentukan nih bahasa Indonesia yang nilainya batas atasnya adalah 84,71 dan batas bawah 52,51 dan seterusnya. Bahasa Inggris, matematika, IPA. Tentukan batas atas dan batas akhirnya. Batas atas dan batas bawah. Yang ketiga, setelah dapat nih, sudah pahami bisnisnya, udah pahami juga persiapan pemahaman datanya. Yang ketiga adalah persiapan data atau data preparation. Ini yang akan diproses pada data mining. Fokusnya yaitu kepada kita harus menyiapkan data dari awal. Kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. Jadi kita akan fokuskan sini untuk mempersiapkan data yang akan kita gunakan untuk data mining. Fase ini merupakan pekerjaan yang paling berat, ya pasti. Karena ini kita harus benar-benar membentuk sebuah pola, datanya itu dibersihkan sebersih mungkin untuk dilakukan proses yang lainnya, setelah proses selanjutnya di sini. Karena kalau di sini salah, kita akan mengulangi lagi seperti ini. Di persiapan data akan kita ulangi lagi kalau kita melakukan kesalahan. Misalnya, oh datanya kok nggak bersih, datanya kok nggak ini. Nah, kita kembali lagi ke proses yang ini. Pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis, yang sesuai analisis yang akan dilakukan. Lakukan perubahan pada beberapa variabel jika dibutuhkan. Nah, tadi ya, kalau misalnya ada missing value atau misalnya ada, oh ini nggak seragam nih, kita mau menyeragamkan. Misalnya seperti contohnya gini ya, yang gampang menyeragamkan kita menggunakan indeks. Kita tahu bahwa 80 sampai 100 itu nilainya A. Nah itu kita melakukan penyeragaman ya. Indeksnya A 80 sampai 100. Yang mau dianya 80,5, mau 80,1, tetap nilainya A. Kita melakukan penyeragaman. Supaya apa? Biar lebih singkat datanya. Proses mainnya pun akan lebih cepat. Siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Kita pilih nih, dipilih datanya. Atribut yang dipilih ya tadi ya, nilai-nilai yang akan ujian laksanakan, yaitu
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Karena kita ingin membentuk kelompok belajar, kita ambil nih, bukan namanya, tapi nomor induk. Jadi di sini proses atribut yang akan diambil, yaitu nomor induk dan nilai mata pelajaran yang akan diujian nasionalkan. Kita bersihkan datanya. Nah, tadi di pemahaman data kita tahu bahwa ada missing value. Nah, missing value itu di sini akan diseragamkan menjadi pindahan 1, pindahan 2, dan seterusnya. Nah, yang bersifat outlier akan tetap diproses. Untuk melakukan pengelompokan, siswa akan digunakan algoritma yang tahan terhadap adanya outlier. Itu dengan melakukan proses smoothing terhadap data menggunakan metode binning. Ini metode yang untuk menggunakan yang akan diproses untuk mengelompokkan siswa yang datanya ada outlier, jadi tahan outlier. Penyimpanan data awal, data yang akan digunakan dalam tahap pemodelan data 9E. Jadi tidak semua data ya. Yang tadi disebutkan, ambil dulu sebagian data saja untuk pemodelannya. Dapat nih, udah dapat. Berikutnya adalah pemodelan. Nah, di sini fokusnya adalah pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. Kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. Perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. Jadi kita harus cari lagi. Kata dia, C45, a priori, bisa nggak dipakai di sini? Kalau bisa, gunakan. Jika diperlukan, proses dapat kembali ke fase pengolahan data. Yang tadi ya, persiapan data lagi nih. Untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining tertentu. Jadi kalau kita menggunakan metode tertentu, oh ini nggak sesuai nih, ya udah tadi lagi kembali lagi ke tahapan tadi, persiapan data. Makanya persiapan data adalah tahapan yang paling lama dan paling berat di sini. Kenapa? Disebutin. Jika diperlukan, proses dapat kembali ke fase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik pada data mining tertentu. Karena setiap data mining punya pola tersendiri, spesifikasinya tersendiri, atributnya apa, harus dibagaimanakan, itu tergantung dari metodenya. Ini teknik yang dipilih di sini menggunakan tujuan awal untuk kelompok belajar. Model yang akan diuji yaitu algoritma Argumentative Hierarchical Clustering atau AHC. Berikutnya kita buat modelnya, ini dari algoritmanya. Jadi pertama menentukan nilai K-nya sebagai nilai jumlah klaster yang akan dibentuk. Setiap data dianggap sebagai klaster. Jika N sama dengan jumlah data dan C jumlah klaster, maka C minus N. Ya. Menghitung metrik jarak. Per klaster menggunakan ini yang digunakan adalah Euclidean distance. Dari dua klaster yang mempunyai jarak antar klaster paling kecil dan gabungkan sehingga C sama dengan C-1. Jika klaster N sama N dan Euclidean distance sama dengan 0, maka lanjutkan pencarian. Nah ini model ini adalah algoritma dari AHC-nya. Nah kalau pakai metode lain, ya berarti algoritmanya akan berbeda lagi dengan metode yang AHC ini. Kemudian kita tentukan analisis pengujian modelnya. Menentukan jumlah klaster yang akan dibentuk. Jadi kita tentukan dulu nih, berapa klaster yang akan dibentuk. Ubah setiap data menjadi klaster, menghitung jarak antar data. Dari iterasi yang pertama, jarak yang paling dekat adalah klaster 13 dengan 23 dengan jarak 2. Ini dari algoritmanya ya. Jika C lebih besar dari K, ulangi langkah ketiga ke 4. Terus diulangi sampai mendapatkan klasternya adalah 3. Di sini, di penelitian ini, klaster yang dibentuk adalah 3 klaster yang dia bentuk. Gitu. Berikutnya, evaluasi. Nah, ini fokus kepada mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. Kedua, menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada fase awal. Menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Di sini adalah evaluasi dari proses-proses data mining yang sudah dikerjakan sebelumnya. Kita evaluasi. Di sini, apa nih kesimpulan nih? Dari proses pengelompokan dengan menggunakan algoritma AHC, didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan menggunakan jumlah klaster sebanyak 3 klaster dari jumlah data yang digunakan sebanyak 36 data. 7 data berada di klaster 1, 20 data berada di klaster 2, dan 7 data di klaster 3. Ini menggunakan, tadi ya, hanya menggunakan data di 9E, belum seluruhnya. Dengan menggunakan metode singling,
pengelompokan akan cenderung berkumpul di satu klaster. Karena setiap iterasi dilakukan mencari nilai terkecil dari setiap klaster. Dan nilai tersebut digunakan untuk dibandingkan dengan klaster yang lain. Klaster 1 dan klaster 3 memiliki nilai rata-rata yang cukup rendah dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Klaster 2 memiliki nilai rata-rata cukup rendah pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di sini, di evaluasi ini, kita tahu nih kesimpulan nih, dari metode ini apakah dapat menyelesaikan fungsi bisnisnya tadi. Dia ingin membuat kelompok belajar. Apakah berhasil? Di sini berhasil nih ternyata. Dan dia mendapatkan kesimpulan bahwa klaster 1 dan 3 memiliki nilai rata-rata yang cukup rendah dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Sehingga kita tahu bahwa klaster 1 dan klaster 3, jika ingin fokus, dia bisa fokus untuk di bahasa Indonesia dan matematika. Untuk klaster 2, dia cukup rendahnya di bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia dia paling digecek lah ya. Maksudnya itu digecek itu lebih fokus di bahasa Indonesia. Gitu. Dan ternyata dapat juga kesimpulan nih, bahasa Inggris dan IPA itu tetap besar ya. Gitu. Jadi, IPA dan bahasa Inggris tidak perlu diulang lagi gitu. Cukup yang kecil aja. Dan dapat memberikan kesimpulan kepada si SMP Negeri 19 bahwa ternyata metode pembelajarannya kita fokus di klaster 1 dan klaster 3 adalah bahasa Indonesia dan matematika. Dan klaster 2 kita hanya fokus di bahasa Indonesia. Jadi lebih terfokus akhirnya untuk guru-gurunya juga untuk memberikan pembelajaran. Yang tadi ya, tujuan dari fungsi bisnis dari SMP Negeri 19 adalah membimbing siswanya agar lulus dengan batas KKM-nya. Salah satu metodenya adalah menggunakan membentuk kelompok belajar. Pertama adalah pengembangan atau deployment. Ini fokusnya kepada menggunakan model yang dihasilkan. Terbentuknya model tidak menandakan telah terselesaikannya proyek. Contoh sederhananya adalah pembuatan laporan. Tadi ya, kita udah bikin teman-temannya, udah dapat clusternya. Terus feedback ke user bagaimana? Nah ini, yang paling sederhana, kita buat sebuah aplikasi untuk melaporkan. Di cluster 1, cluster 2, dia bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematikanya rendah nih. Siapa aja nama siswanya? Di cluster 3 dia ini. Mungkin kita tidak bilangnya cluster ya, mungkin langsungnya sebutin. Yang kurang bahasa Indonesia dan matematika ada sini siswanya. Yang kurang bahasa Indonesia ini siswanya. Seperti itu. Jadi sederhananya membuatkan laporan. Nah, di sini pun disebutkan ya, di penelitian ini pun dia membuat sebuah aplikasi. Aplikasinya tentu saja tadi pembuatan laporan terhadap feedback ke user. Contoh kompleksnya adalah penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Ya kalau misalnya di sini mungkin kasusnya adalah kita coba apakah mungkin bisa kita terapkan di SMP lain atau di sekolah lain seperti itu. Oke, ini adalah beberapa tahapan standar menggunakan QuizDM pada pembuatan data mining. Nah sebenarnya ada yang lain ya, tadi ada SEMA, ada knowledge discovery. Nah itu bisa kalian pilih nih yang mana yang kalian akan gunakan untuk pemrosesan data mining kalian. Nah, cuman yang kalau misalnya kalian cari di internet, mungkin akan lebih banyak menggunakan QuizDM. Makanya kenapa saya hanya membahas yang QuizDM. Gitu. Oke. Nah, ini penjelasan tentang data mining berdasarkan naskah yang saya baca, atau penelitian saya baca, karena saya di sini masih baru. Oke. Nah, sekian. Mungkin ada yang tanyakan untuk proses data mining di sini. Oke, tepuk tangan digital lagi untuk Pak Varian. Ada di reaction ya kalau tepuk tangan digital. Oke, semua dosen, ayo muncul. Siap, ada Pak. Hadir. Jutsu. Nah, muncul kan. Oke, ini ada pertanyaan nih. Nanti yang mau langsung nanya boleh pakai sound juga ya, biar cepat. Sebelumnya saya apresiasi dulu juga buat Pak Varian, penjelasannya lengkap, bagus. Tinggal dipelajari ulang ya, teman-teman semua. Saya juga udah ngasih beberapa notes, kemudian udah ngasih beberapa notes tadi di chat. Nanti chatnya kita kirim lah rekapannya, kalian bisa baca lagi chattingnya. Nah ini ada pertanyaan tentang software quality assurance. Pak, saya mau tanya soal SQE. Saya masih butuh penjelasan soal kaitannya dengan re-engineering, seperti yang tadi dijelaskan. Tapi kalau tema utamanya adalah re-engineering, bagaimana caranya supaya tetap fokus ke tema tersebut? Namun ada implementasi faktor SQE, misal maintainability, apa saja yang harus dibatasi?
Oke, ini paling kebingungannya antara SQA dengan re-engineering ya sebetulnya. Sebetulnya kan iris-irisan ya. Iya, betul, irisannya jelas banget di sini. So, Pak Alif dulu deh. Pak Alif. Oke, baik. Sebetulnya tidak perlu bingung ya. Sebetulnya yang penting gini, nggak perlu bingung apakah saya SQA, apakah saya re-engineering. Sebetulnya yang paling penting itu adalah bahwa kamu sudah punya masalah. Nah, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu tadi bilang, misalkan, ini kamu sudah menemukan masalah terkait dengan maintainability, kemudian solusi tadi dari contoh Pak Adam ada solusi ke desain pattern atau solusi ke refactoring dan lain sebagainya. Kalau dari sudut pandang saya pribadi sih dong. Aku revisi ya. Tidak perlu bingung dengan saya masuk ke mana gitu. Kemudian kalau kita bicara fokusnya di mana, pada akhirnya nanti kita akan bisa menemukan bahwa kamu akan melakukan satu penelitian di beberapa area tersebut gitu. Software quality, ketika kamu bicara analisis, karena tadi betul seperti Pak Adam sampaikan bahwa kalau kita mau memperbaiki sesuatu, kita harus menemukan dulu yang rusaknya apa gitu. Untuk menemukan yang rusak, kamu melakukan analisis, lihat kualitasnya kan gitu ya. Kemudian ketika kamu akan memperbaiki, nah kamu bicara teknik apa yang akan kamu gunakan dalam proses perbaikan tersebut. Nah, kita bicara, misalkan apakah akan melakukan refactoring atau mungkin yang lebih besar engineering dan lain sebagainya. Silakan Pak Adam, bisa ditambahkan. Oke, paling tambahan aku adalah jalankan lagi critical thinking-nya coba. Re-engineering itu secara konsep apa sih? Ya. Kemudian question apa yang ingin dia jawab sebetulnya re-engineering. Kalau dua elemen berpikir itu dipakai, maka akan ketemu jawabannya bahwa re-engineering adalah jawaban dari peningkatan atau usaha peningkatan maintainability. Atau usaha untuk memperbaiki sesuatu, misalkan tergantung perubahan kebutuhan dan segala macam. Jadi sebetulnya judul re-engineering sendiri itu adalah efek setelah dia tahu bahwa ada faktor kualitas maintainability yang bermasalah. Kalau judul tuh jangan dipikirin dulu, Yusri, kalau menurutku ya. Jadi kamu harus tahu dulu question apa yang pengen kamu jawab. Yang pengen dijawab oleh Daniel itu adalah, ini kenapa maintainability-nya rendah dan gimana cara ningkatinnya gitu loh. Dan dia pakai clean code. Pertanyaannya ujungnya yang dia pilih, pertanyaan ujungnya, research question-nya adalah, apakah dengan saya nerapin design pattern dan clean code itu bisa ningkatkan maintainability index-nya? Itu yang ingin dijawab. Judulnya mau re-engineering atau judulnya mau peningkatan maintainability index, itu mah hal yang sangat bergenable. Dia masih bisa ditawar, nggak usah bingung. Dan kalau ditanya re-engineering dulu atau quality dulu, ya tergantung. Re-engineering itu bisa dibangkitkan karena ada kasus perubahan kebutuhan atau karena kasus kualitas perangkat lunak, dalam hal ini maintainability index. Yeah. Jadi balik lagi ke research question-nya, balik lagi ke cara berpikir kritis yang saya waktu itu sudah pernah jelaskan. Cuman cukup melihat dua elemen berpikir di critical thinking, yaitu questions dan konsep, kamu udah ketemu jawaban yang tadi harus. Jadi sah-sah saja saya bilang yang Daniel tadi itu penelitiannya di SQA, bukan di RPL. Atau sebaliknya, saya bisa sebut bahwa penelitiannya sangat fokus di software engineering-nya, tapi beririsan dengan SQA. Karena kalau dilihat lagi secara konsep, ya software quality assurance adalah konsep di dalam software engineering proses. Mereka satu, nggak bisa dipisahin. Itu Yusri, kejawab nggak? Kalau misalkan gini ya Pak, kan tadi dijelasin ya kalau misalkan untuk maintainability-nya itu dijelasin metode-metodenya tadi ya. Nah, takutnya kalau kita misalkan fokusnya engineering tapi kita ambil metode dari penelitian yang tadi gitu, takutnya nanti fokusnya ke itu tadi SQA tadi gitu Pak. No, kamu yang salah berpikirnya Yusri kalau seperti itu. Point of view-mu berarti harus disetel otaknya ke software engineering. Setuju ya? Software engineering dulu. Berarti kan
RPL itu ada dua, kelompok B itu ada dua, software engineering sama data engineering atau knowledge engineering. Berarti point of view adalah software engineering. Yang kamu harus jawab dulu adalah question-nya apa? Research question-nya kamu mau jawab apa? Oh iya. Kenapa sangat meributkan metodenya di awal? Metode mah nanti kalau sudah kamu masuk konsep. Research question-nya apa? Oh iya. Problem definition-nya apa? Kan belum ada di situ. Jangan pusing dulu ke re-engineering metodenya apa, ntar takut saya salah metode. No, semua bisa jadi salah, semua bisa jadi benar, tergantung point of view dan tergantung question. Selama konsepnya benar, tinggal ngelihat kedua itu. Itulah kenapa saya benar-benar bahas critical thinking itu, karena benar-benar bisa mandu kalian itu dengan benar. Oke. Diurut aja, iya. dirunut coba elemen berpikirnya ya. Dibalikin lagi, problem definition-nya harus apa? Harus clear dulu dong. Gini ya, re-engineering itu solusi. Kalau saya sebutkan dari point of view yang saya sering riset adalah re-engineering itu solusi. Bukan risetnya gitu loh, bukan konten risetnya. Riset itu kan harus dari problem sampai nanti jadi sebuah konklusi. Nah, kamu harus cari tahu dulu problemnya apa. Re-engineering itu adalah solusi. Kebayang ya? Metodologi membahas bagaimana caranya kamu melakukan re-engineering gitu loh. Tapi apa yang kamu mau jawab dari melakukan re-engineering itu? Kamu belum tahu. Kamu belum statement itu apa? Oh iya ya. Iya. Jadi jangan pusing dulu judul. Judul masih bisa berubah sampai sidang nanti pun, bahkan ketika dokumentasi pun masih bisa berubah. Tapi fokuslah ke pertanyaan apa yang mau kamu jawab, sehingga kamu benar-benar fokus melakukan apapun untuk menjawab pertanyaan itu, dan nggak mondar-mandir kemana-mana. Tentukan dulu, kalau kamu nggak paham, ya berarti kamu harus balik dulu ke konsep. Sebenarnya kamu tuh mau konsepnya apa sih? Gitu. Kalau kamu belum tahu solusinya apa, ya kamu harus pelajari konsep. Kumpulkan dulu informasi, dan baru masuk konsepnya. Seperti itu. Itu semua yang saya sebutin tadi critical thinking gitu ya. Iya Pak, siap Pak. Iya. Kebayang ya, semua juga sama. Jangan ngeributin dulu mau faktor apa. Question-nya dulu apa gitu loh. Research question-nya apa? Jangan-jangan ntar research question-nya ini perangkat lunak yang saya hadapi ini mudah dipahami atau tidak. Ternyata cuma sesederhana itu. Ngapain udah maintainability? Padahal maintainability mah untuk apa? Ini mah hanya sekedar bisa dipahami nggak cara kerjanya dan seterusnya. Berarti kan itu hubungannya sama usability dan understandability. Itu beda lagi. Ada yang ingin mengukur scalability-nya. Itu udah beda lagi point of view-nya. Point of view software engineering-nya dalamnya ada point of view software quality assurance, dalam point of view SQA, ada lagi di dalamnya maintainability, scalability, dan seterusnya. Kamu harus nemukan sampai mentok supaya nggak mencar kemana-mana. Itu paling penting. Yang lain, ada yang mau menambahkan? Selain saya dan Pak Alif, mangga Bu Dian. Kan sudah pernah nguji juga, Bu, kualitas? Cukup, Pak. Udah cukup jelas itu, Pak. Oke. Yang lain, silakan. Ayo banyak bertanya, Mas. Jangan diem aja, nanti malah tiba-tiba pusing ketika sidang proposal. Yang tentang data mining. Mangga, yang menanya. Nah, ini tadi saya udah jawab juga, Pak Varian. Ada pertanyaan, apakah data mining ini bisa digunakan untuk jangka panjang? Kalau misalkan pihak sekolah ingin merubah metode pengelompokan belajar, bagaimana? Nah, itu mangga jawaban dari Pak Varian apa? Kalau dari saya sudah jawab di chat tadi. Kalau misalnya sama ya Pak ya, jadi kan data mining itu SDM ya. Di sini kan tahapan-tahapannya jelas nih, pengalaman bisnis, pengalaman data, persiapan data. Jika misalnya ternyata dari pihak sekolah dia ada perubahan, misalnya pengelompokannya berdasarkan apa nih? Apakah kalau di sini kan berdasarkan nilai UTS ya Pak ya? Nah, kalau pengen dia berdasarkan seluruh nilai dari ininya, bagaimana? Berarti tentu ada beberapa tahapan yang akan diulangi lagi. Tentunya di sini pemahaman data, kita harus cek lagi nih. Berarti data apa lagi yang mau kita ambil, seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini hanya nilai UTS, berarti kan hanya
hanya 3 ya, bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Inggris, 4 ya, 4 diujiankan. Jika misalnya dia pengen yang lain, ya berarti dari konsep pemahaman datanya ini diulangi lagi. Pemahaman data, persiapan data, pemodelan, evaluasi. Terus seperti itu. Jadi kalau misalnya boleh dirubah, boleh. Bisa aja, tergantung dari bisnisnya tadi. Itu Pak Adam. Nah, sip. Mantap. Kemudian, tambahan data mining. Kalau saya sih tadi mungkin di agak awal kali ya Pak. Sebenarnya paparan Pak Varian sih sudah lengkap, sudah mantap benar kata Pak Adam. Cuman yang ingin saya tambahkan di awal itu Pak Varian mungkin hanya menjelaskan bahwa ingin mengelompokkan berdasarkan nilai terendah atau nilai terendah atau nilai tertingginya. Mungkin yang juga harus dipaparkan juga di latar belakang bahwa artinya data nilai itu sudah tersimpan loh. Mereka udah punya data nilai, tapi nggak dipakai buat apapun gitu loh. Padahal dari data nilai kita bisa olah jadi satu rekomendasi, kita bisa olah jadi satu informasi penting, bisa jadi satu knowledge untuk perkembangan akademik di sekolah dalam hal ini untuk ke pengelompokan bimbel. Itu yang mungkin belum disonding tadi di latar belakang. Jadi di fenomenanya juga ditambahkan dengan apa sih data-data fakta yang bisa diambil untuk penyelesaian solusi. Itu paling Pak. Oke, sip. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Saya Pak mau bertanya Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kalau misalkan di penelitian ini, tadi kan udah dibahas nggak terikat dalam misalkan faktor ISO ataupun faktor yang lain, bisa aja pakai faktor yang belum ditemukan. Terus misalkan kalau dalam penelitian bisa nggak pakai faktor, misalkan pakai faktor MECCAL, terus sama pakai ISO 25010. Kalau itu dicampur di penelitian, boleh apa enggak? Mau Pak Alif atau mau saya duluan nih? Mangga, silakan Pak Adam duluan. Oke, sebetulnya gini loh Mas, di dalam ilmu software quality assurance, MECCAL model itu model generik. Artinya dia tuh akar dari seluruh model-model yang ada sekarang itu ya modelnya MECCAL. Nah, kemudian model MECCAL ini distandarisasilah oleh beberapa pihak, instansi, supaya jauh lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapinya. Makanya muncullah konsep ISO, kemudian muncul model kualitas yang lain. Tapi ibarat pemrograman, ini adalah model generiknya. Jadi asal-muasalnya lah MECCAL model itu seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda mau ISO, saya sarankan mending ISO kalau memang sangat erat hubungannya dengan kondisi yang kamu hadapi. Karena kalau ISO kan jauh lebih spesifik ya Pak Alif ya. Ya. Dan nanti dari satu MECCAL model itu bisa diwakili oleh satu atau banyak faktor yang ada. Kita nyebutnya bukan faktor, kalau di ISO disebutnya apa Mas? Aku agak lupa. Kriteria. Kriteria, betul. Ada kriteria dan subkriteria. Nah, itu diwakili gitu loh. Jadi di setiap MECCAL model tuh ada perwakilannya di ISO sebetulnya, yang jauh lebih spesifik dengan cara penilaian dan matriksnya. Jadi kalau kamu mau, ya sebetulnya lebih aman ISO sebetulnya untuk anak S1 ya, karena memang si panduan penilaiannya, checklistnya sudah ada. Tinggal kamunya menilai seperti itu. Yang sekali lagi jadi catatan adalah ISO dan MECCAL itu sama-sama coverage semua kualitas yang ada di dalam sebuah perangkat lunak. Jadi tolong pastikan dulu pertanyaan apa yang mau kamu jawab di penelitianmu. Point of view-nya itu adalah software quality assurance. Iya, tapi question apa yang ingin kamu bahas? Assumption-nya apa? Batasannya apa? Nah, itu harus jelas. Supaya nanti bukan menilai menggunakan ISO, tapi misalkan saya ingin membahas maintainability yang ada di ISO untuk perangkat lunak ini. Perangkat lunak ini bagus nggak secara maintainability di ISO? Itu yang dicari. Bukan ISO-nya dinilai semua, lalu udah selesai gitu loh. Ingat, tadi saya tulis juga di dalam chat, software engineering atau software engineer is a problem solver, not problem finder only.
Itu paling penting ya. Jadi problem solver, bukan problem finder. Kalau problem finder nggak perlu jadi software engineer. Kalian tinggal baca buku lah, ini bermasalah, udah nggak usah mikir solusinya apa. Bayang ya. Jadi kalian harus bisa menemukan masalahnya apa dan mensolusikan sepaket. Barulah kalian bisa dikatakan sebagai engineer. Ya dalam hal ini kalian software, berarti namanya software engineer. Itu aja. Enggak Pak Alif kalau ada tambahan. Sedikit aja, ya maksudnya tidak perlu bingung. Yang penting satu pahamilah konsep dasar, konsep utama dari software quality assurance, mulai dari kualitas itu apa, kualitas standar lunak itu apa, bahwa tadi betul seperti yang disampaikan Pak Adam, itu McCall itu adalah model generik gitu ya. Jadi kalau pilihan, kalau tadi kamu memunculkan pilihan apakah McCall atau ISO, ya tentunya kriteria yang ada di ISO pun itu kan juga tentunya diturunkan dari model generiknya si McCall itu. Bahkan sudah menjadi satu standar beserta dengan penjelasan, panduan, sampai ke matriks-matriksnya. Nah, tinggal selanjutnya adalah ya tinggal dipilih sesuai dengan masalah gitu. Apa yang mau diangkat gitu. Bahwa itu bisa dijadikan satu rujukan bahwa misalkan saya memilih maintainability itu karena maintainability itu adalah menjadi salah satu kriteria yang terdapat pada ISO sekian. Kenapa hanya maintainability yang dipilih? Karena sesuai dengan karakteristik si masalah, sesuai dengan karakteristik si software-nya. Udah selesai gitu. Itu aja sih. Setuju Pak Alif. Jelas, Mas Reza? Jadi nggak usah ngambil banyak kriteria gitu ya Pak? Satu aja pun cukup ya Pak? Ya ngapain gitu, ngapain. Jadinya nggak fokus. Fokuskan ke satu hal. Yang penting dari satu hal itu kamu bisa kerjakan, kamu bisa selesaikan secara mendalam gitu. Artinya secara detail. Ya tadi Pak Adam sudah kasih contoh, kasih lihat. Satu penelitian tentang maintainability saja itu sudah cukup berisi gitu kan, sampai ke solusinya seperti apa gitu. Ya itu gitu. Jadi tidak perlu gitu, tidak perlu semuanya atau misalkan fokus aja ke satu atau fokus ke hal-hal yang sifatnya bisa kamu jelaskan nanti secara lebih spesifik dan lebih detail lagi gitu. Kalau dilihat dari contohnya yang Pak Alif sama aku juga itu contohnya cuma 1-2 ya Pak Alif ya. Yang contohku cuma satu, maintainability doang. Iya, Pak Adam cuma satu, saya cuma beberapa, nggak semua gitu istilahnya. Dan masih similar yang kalau Pak Alif ya, beberapa tuh masih similar, masih ada dalam satu kategori lah intinya. Iya. Itu Mas Reza, ketangkep ya? Baik Pak, terima kasih, jelas. Ya, pokoknya balik lagi, temukan masalahmu apa, bentuklah pertanyaan yang sangat fokus supaya dalam rangka 1 semester itu bisa diselesaikan. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu lagi deh, soalnya ini juga mau ada webinar lagi yang lain. Silakan. Atau sudah? Oke, kalau sudah, silakan nanti Anda tuliskan lesson learn-nya per masing-masing tema, berarti ada 2 tema. Minggu depan kita akan masuk ke tema data warehouse ya, Pak Varian ya? Atau apa saya agak lupa. Data warehouse kalau nggak salah. Ya nanti Budian yang akan memberikan data warehouse dan data visualisasi ya kalau nggak salah ya. 2 itu digabung, nanti akan memberikan panduannya seperti apa. Saran saya bentuk slide untuk Budian. Ini Budian masih ada nggak? Ada, Don. Oke, masih ada. Oke. Nanti bentuk slide sekalian nyebut data visualisasi, jadi saya tinggal ngomong aja nanti. Kemudian nanti contoh papernya pun juga mungkin bisa diperlihatkan, biar nanti bisa kelihatan si metodologi ataupun juga segala macamnya. Oke, paling untuk pertemuan PSTA kali ini saya sudahi. Ada tambahan lagi dari Bapak Ibu sebelum saya tutup? Aman, Cukup, Pak. Pak. Cukup, Pak. Aman. Sudah di-review partisipannya buat daftar hadir? Sudah saya pensiun, Pak. Oh, sip. Sama, Oke, Kak. siap. Semuanya terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.